PAN semakin serius menjajaki berbagai kemungkinan untuk mendukung Erick Thohir sebagai bakal calon wakil presiden di pemilu 2024 mendatang. Setelah bertemu dengan PDIP pada pekan lalu, hari ini giliran melakukan agenda politik dengan Gerindra. Secara terang-terangan PAN menyatakan bahwa menyodorkan nama Erick Thohir sebagai cawapres baik untuk Prabowo Subianto ataupun Ganjar Pranowo. Dan pembicaraan ini merupakan menu utama dalam pertemuan politik yang terjadi. Mengapa demikian serius mengusung Erick Thohir? Akan saya tanyakan langsung kepada Sekjen PAN Edi Suparno. Selamat malam Pak Edi. Selamat malam, salam sehat semuanya. Salam sehat, terima kasih Pak Edi. Pak Edi, kenapa Erick Thohir Pak Edi? Pak Erick Thohir memang kalau kita lihat satu rekam jejaknya beliau ya. Beliau sebagai pengusaha mampu membangun sebuah usaha yang sangat baik. Bahkan Pak Erick Thohir ketika menjadi pengusaha banyak mengambil perusahaan-perusahaan sakit, kemudian beliau rawat dengan baik dan akhirnya bisa menjadi perusahaan-perusahaan yang sehat kemudian. Nah setelah itu Pak Erick Thohir kita juga lihat beliau diberikan tanggung jawab untuk mengelola Asian Games yang waktu itu dipersiapkan dalam kurun waktu yang sangat singkat dan ternyata berhasil dengan baik. Beliau juga sebagai Menteri BUMN, sekarang ini ke Kementerian BUMN memberikan dividen yang tertinggi dalam sejarah BUMN. Dan baru saja beliau memegang PSSI, ya Alhamdulillah kita sudah bisa menorehkan medali emas yang sudah 32 tahun kita tidak bisa persembahkan di dalam Asian Games, dalam SEA Games ya, dan kemudian terakhir juga ya ini sebentar lagi kalau tidak ada halangan aral melintang tim Argentina, nasional Argentina akan datang ke Indonesia dan mengobati kerinduan ribuan bahkan puluhan ribu pecinta sepak bola akan sebuah pertandingan kelas dunia yang dihadirkan oleh Pak Erick Thohir. Nah ini dari rekam jejak, tetapi kemudian dari kedekatan, Pak Erick memiliki kedekatan yang sangat spesial dengan Partai Amanat Nasional. Beliau sudah hampir 3 tahun ini berkegiatan dengan sangat intens dengan PAN. Beliau hadir di acara-acara PAN, beliau kemudian ikut berpartisipasi secara aktif dalam senam PAN, olahraga, bakti sosial. Beliau aktif sekali ikut menyambangi kegiatan PAN dan beliau juga memiliki kedekatan khusus dengan Ketua Umum kami Pak Zulkifli Hasan karena mereka berasal dari kampung yang sama di Lampung Selatan. Jadi di antara Pak Zul dengan Pak Erick Thohir bicaranya sudah dalam bahasa batin. Nah dengan PAN ya bicaranya sudah dengan kegiatan-kegiatan yang sangat sinergi sehingga kita memiliki kedekatan yang khusus dengan Pak Erick. Oleh karena itu kami dan kader-kader PAN di seluruh Indonesia mendorong DPP PAN untuk ikut mensosialisasikan dan menyodorkan nama Pak Erick Thohir kepada bakal capres. Mudah-mudahan Pak Erick dipinang sebagai bakal cawapresnya. Selain track record atau rekam jejak prestasi-prestasi yang dimiliki oleh Erick Thohir baik sebagai pengusaha maupun sebagai orang yang berada di pemerintahan, latar belakang kedekatan, apakah juga survei terakhir apalagi dari indikator ini melihat bahwa nama Erick Thohir ini sangat teratas bahkan sangat dominan sebagai cawapres. Apakah ini juga perhitungan kemenangan ini dalam politik bagaimanapun mengejar kemenangan ini juga menjadi salah satu indikator dari PAN bahwa mengusung Erick Thohir sebagai cawapres? Ya tentu kami punya survei internal PAN yang kami sudah lakukan sejak 2 tahun yang lalu ketika survei Pak Erick Thohir maupun dibilang masih relatif rendah. Ya, dan kami melakukan survei itu terus-menerus dan kita melihat bahwa ada kenaikan dari survei Pak Erick Thohir. Bahkan akhir-akhir ini kami melihat Pak Erick Thohir justru memperoleh momentum di dalam elektabilitasnya. Yaitu berbanding lurus dengan kinerja yang beliau bisa persembahkan kepada masyarakat Indonesia. Jadi itu merupakan bentuk apresiasi masyarakat terhadap kinerjanya Pak Erick. Nah, rupanya survei internal PAN ini ya juga mirroring ya hampir sama dengan apa yang dilakukan oleh lembaga-lembaga survei seperti yang kemarin indikator politik juga melakukan survei dan ternyata Pak Erick duduk di puncak teratas dari survei cawapres yang ada. Ya saya kira ini sejalan dengan survei kita dan ini juga salah satu yang memicu kita untuk semakin gencar mensosialisasikan Pak Erick Thohir kepada partai-partai politik maupun kepada bakal capres yang kiranya akan berlaga di Pilpres 2024.
Nah, selain dengan elektabilitas yang tinggi, popularitas yang tinggi, rekam jejak yang bagus, kedekatan yang sudah terbangun, ada apa yang dibawa oleh Erick Thohir untuk PAN dan juga sebaliknya sehingga PAN ini akhirnya mau mengusung Erick Thohir selain poin-poin tadi, ada deal-deal apa yang lainnya, Pak Edi? Saya kira dealnya itu lebih kepada Pak Erik karena sudah berjalan, ibaratnya berjalan bersama-sama PAN, bersosialisasi bersama PAN selama tiga setengah tahun belakangan ini. Jadi di mata masyarakat Pak Erik dengan PAN itu sudah nyaris identik bahwa Pak Erik itu dekat dengan PAN, PAN dekat dengan Pak Erik, sehingga nanti jika kita berhasil mengusung Pak Erik di dalam Pilpres 2024, tentu PAN berharap berkah elektoral, kotel effect yang dibawa oleh Pak Erik sebagai pihak yang merepresentasikan PAN di dalam Pilpres. Nah, ini tentu akan berbuah positif bagi kita, bagi caleg-caleg kita, bagi partai dalam menuai suara di pemilu 2024. Jadi kotel effect Pak Erik lah itu yang kami berharap bisa dapat dan kita bisa dapatkan secara maksimal. Apalagi sekarang akhir-akhir ini kami perhatikan Pak Erick Thohir itu sering mengenakan busana, kemeja, jaket warna biru. Ya, jadi dan kami merasa bahwa itu cocok sekali dengan Pak Erick Thohir. Mudah-mudahan Pak Erick Thohir tidak hanya biru di luarnya, tetapi hatinya tetap biru dan tetap semangat diusung oleh Partai Biru, yaitu Partai Amanat Nasional. Jadi bisa dimaknai bahwa itu simbol-simbol politik yang dibawa oleh Pak Erick seperti itu ya, Pak Edi ya. Nah, berbicara mengenai efek ekor jas, ini kan PAN melobi dua partai ini, PDIP dengan Ganjar Pranowo, Gerindra dengan Prabowo Subianto. Arah politik PAN ke depannya berarti tinggal tunggu mana yang mau mengambil Erick sebagai cawapres, seperti itu ya? Ya, kita hari ini masih menjajaki berbagai opsi yang ada. Satu, opsi dengan teman-teman Gerindra, kedua juga opsi dengan teman-teman dari PDIP, dan dua-duanya kita memiliki kedekatan. Ketiga, yang juga tidak boleh kita tinggalkan opsi yang sekarang ini masih berkembang adalah bagaimana kita bisa mengusung kader sendiri juga. Ya, dalam hal ini Pak Zulkifli Hasan, dan ini kemungkinannya ada, potensinya ada, peluangnya ada dengan memasangkan Pak Erlangga dengan Pak Zulkifli Hasan ya dalam konteks Golkar dan PAN di dalam KIB ini bisa menyatu mencukup total perolehan suaranya untuk mengusung capres secara tersendiri di antara dua partai ini. Ya, jadi ini juga merupakan sebuah opsi. Jadi intinya apa? Kita sedang menjajaki opsi-opsi yang ada. Tujuannya apa? Ya tentu kita mau menang di dalam Pilpres. Kita mau mengusung kandidat yang memiliki potensi kemenangan yang besar. Dalam hal ini kita akan lebih dimudahkan untuk membuat keputusan di internal PAN jika salah seorang baca pres di luar opsi yang ketiga yang saya sebut tadi, itu jika di antara baca pres itu mengusung Pak Erick Thohir sebagai pasangan cawapresnya, itu akan memudahkan kita untuk membuat keputusan tentunya. Kalau berbicara mengenai potensi kemenangan yang besar berdasarkan survei indikator politik pada 4 Juni yang lalu yang dirilis yang tadi juga sempat disinggung oleh Pak Edi, nama Prabowo sebenarnya paling atas. Kenapa PAN menjajaki kedua partai PDIP dan Gerindra, Ganjar dan Prabowo, kalau misalkan ternyata Prabowo yang teratas? Kenapa nggak langsung saja gitu Pak Edi? Ya, ada dua hal. Satu, kalau kita lihat elektabilitas berdasarkan survei dari Pak Prabowo dan Pak Ganjar ini ibarat kejar-kejaran. Ya, bulan ini Pak Prabowo unggul, bulan berikutnya Pak Ganjar unggul dan seterusnya, kejar-kejaran terus-menerus. Yang menjadi faktor determinal yang akan menentukan kemenangan adalah siapa sosok cawapresnya. Hari ini sosok cawapresnya adalah yang paling kuat adalah Pak Erick Thohir. Jadi kami justru menyorongkan nama Pak Erick Thohir kepada beliau-beliau ini untuk bisa dipinang menjadi bakal cawapresnya, supaya beliau-beliau juga sepaham mungkin dengan kami agar potensi pemenangan itu bisa ditentukan dengan cawapres yang tepat. Dalam hal ini kami harap bahwa cawapres yang tepat itu adalah Pak Erick Thohir dan itu juga diamini oleh lembaga survei. Kurang lebih begitu. Nah, kalau misalkan ternyata Prabowo mau meminang Erick Thohir sebagai bakal cawapresnya, nasib KIB seperti apa nih, Pak Edi?
Kita dari awal ketika membentuk KIB, tentu kita membentuk itu merasakan sebuah kesepahaman, visi yang sama, target politik yang sama, yang kemudian kita tuangkan di dalam sebuah memorandum kesepahaman. Dan apapun yang sekarang kita lakukan, kita komunikasi. Kami ke PDIP terkomunikasikan dengan KIB, kami menerima ke Gerindra itu juga pun terkomunikasi dengan KIB, Pak Zul, Pak Erlangga, Pak Mardiono menjalin komunikasi meskipun P3 sudah memiliki langkah politik tersendiri dengan PDIP, tetapi masih terjalin komunikasi di antaranya. Kalaupun nanti ada kesepahaman di antara para ketua umum ini bahwa masing-masing partai akan menempuh jalan tersendiri di Pilpres, tentu itu akan diakhiri juga dengan sebuah kesepakatan di antara para ketua umum itu, dan nanti akan kami sampaikan juga pada publik. Tetapi sampai dengan adanya pengumuman itu atau kesepahaman di antara para ketua umum partai itu, kita hari ini masih solid untuk melakukan dialog dan diskusi-diskusi di dalam KIB. Baik Pak Edi, politik is an art of possibilities, jadi segala kemungkinan ini akan terus dijajaki seperti itu ya oleh PAN hingga nanti titik akhir. Kita juga akan terus menunggu bagaimana perkembangannya ya Pak Edi. Terima kasih Sekjen PAN Edi Suparno telah bergabung bersama kami malam hari ini di CNN Indonesia Prime News.